Sekarang aku lagi sama Mbah Pawiro mau cari air dari 7 sumber untuk keperluan tradisi siraman. Salah satu sumber air yang akan kita ambil adalah di Kali Tempuran. Yang dimaksud dengan Kali Tempuran adalah sungai yang menjadi pertemuan dua arus sungai sebelumnya. Nah, yang jadi alasan kenapa kita ngambil jadi Kali Sasem ini, karena Kali Sasem tempat bertemunya arus air Dombang sama Bakalannya, Mbak ya. Sebagai simbol dua orang yang bertemu dan semoga jadi jodoh. Malih mboten iki, Mbah. Dalam berbagai kepercayaan, pertemuan dua sumber air yang berbeda sering dianggap sakral, baik antar air sungai hingga antara air sungai dan air laut. Mas Mbah. Mbah. Pergi. Setelah ini, aku dan Mbah Pawiro mau ke Sendang Pilangan, salah satu sendang tertua yang ada di Kecamatan Mojogedang. Sendang adalah salah satu kolam di dataran tinggi yang airnya langsung berasal dari mata air di dalamnya. Untuk acara siraman ini, sebenarnya kita membutuhkan air dari 7 mata air. Selain dari tadi temburan ya, Mbah ya. Nah, kita juga ngambil salah satunya ada di Dang Pilang. Sampun niki, Mbah. Mbah. Nah, sekarang aku lagi ngambil bunga mawar untuk tradisi siraman nanti. Sebenarnya ada banyak jenis bunga yang dibutuhkan, tapi yang nggak boleh terlewat adalah jenis bunga ini. Biasanya satu paket kembang setaman terdiri dari bunga mawar, melati, dan kenanga. Mawar karena selalu semerbak mewangi, melati karena melambangkan kesucian, dan kenanga agar setiap momen nanti bisa dikenang. Sip, airnya sudah, kembangnya juga sudah. Sekarang kita ikuti prosesi siraman. Belum. Kita harus bantu ibu-ibu masak dulu loh. Iya, sampai lupa aku karena saking semangatnya. Basah nih. Nah, jadi masyarakat daerah sini biasanya ketika ada acara pernikahan, sunatan atau tradisi lainnya ya, Bu ya? Suka gotong royong untuk bikin makanan ya, Bu ya? Nah, salah satunya ini aku lagi bikin isian dari sosis basah. Isian sosis basah ini terbuat dari campuran daging ayam yang disisir dan diberi berbagai macam bumbu. Jadi, makan isian gini aja udah enak ya. Semangat ya Mas Gatot bikin isiannya. Aku di sini lagi bikin bahan lainnya untuk membuat sosis basah. Salah satu unsur yang nggak boleh kelewat adalah telur. Butuh banyak banget telur loh. Untuk membuat kulit sosis basah seperti ini sebenarnya hampir sama dengan membuat telur dadar. Bedanya selain telur, tidak menggunakan bahan tambahan lainnya. Masaknya pun kalau bisa setipis mungkin. Makin tipis makin bagus ya. Bu, niki isiannya sampun. Caranya gampang kok. Tinggal masukkan isian di atas kulit dari telurnya, kemudian gulung dan kasih lem dari telur ini juga. Tuh, gampang toh? Katanya gampang, tapi kok pada rusak begitu bentuknya? Rusak yuk tinggal makan. Belum rapi itu rusak. Mau dimakan lagi. Niki. Jadi proses sama bentuknya ini hampir sama seperti lumpia, tapi kalau di sini biasa disebut dengan sosis basah ya, Bu ya? Ya. Yang bikin hati-hati, kalau rusak dimakan terus entah habis loh. Enak, Bu. Sip. Sekarang kita ikuti tradisi siraman. Jadi acara siraman seperti ini biasa dilakukan sebagai bentuk atau simbol untuk membersihkan diri, baik fisik maupun rohaninya.
Dan ketika nanti memulai kehidupan yang baru, dimulai dari keadaan yang suci. Dimulai dari sang mempelai wanita. Setelah dibasuh bagian kepala, tangan, dan badannya, kemudian ada tradisi pecah kendi. Kendi yang dibawa untuk menampung air suci akan dipecahkan oleh orang tuanya. Setelah itu sang orang tua melanjutkan dengan memotong rambut mempelai wanita. Sama halnya dengan pecah kendi yo. Memotong rambut juga dengan maksud buang bala atau buang kesialan. Rambut hasil potongan langsung dikubur di tanah pekarangan rumah oleh ayahnya langsung. Kalau ritual siraman untuk mempelai wanita sudah, sekarang siraman untuk mempelai prianya. Jangan grogi yo Mas Apip. Siraman diawali oleh kedua orang tua, kemudian nenek atau orang yang dituakan. Urutannya sama persis yo dengan siraman yang dilakukan untuk mempelai perempuan. Kalau tradisi siraman lengkap ala Mangkunegaran sama dengan tradisi siraman ala Jawa. Di akhir acara ada tradisi dodol dawet. Nah, sekarang lagi antri untuk acara akhir dari rangkaian siraman, yaitu tradisi dodol dawet. Biasanya tradisi ini tuh diharapkan calon mempelai nantinya dapat rezeki yang melimpah. Nah, bener kui. Saat tradisi dodol dawet dilakukan, orang tua mempelai akan berperan sebagai penjual dawet. Si ibu yang menjual, si bapak akan memayungi. Ada banyak makna terkandung dari tradisi dodol dawet ini. Kerjasama dalam dodol dawet ini juga mengajarkan kepada pasangan baru agar selalu bekerja sama dalam mencari nafkah. Ada yang unik juga, belo dawetnya tidak perlu pakai uang beneran, tapi pakai uang kerawang dari pecahan genting atau kendi, untuk menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu berasal dari bumi. Ada mitos juga loh, semakin banyak dawet yang terjual dalam tradisi ini, maka semakin banyak juga rezeki pengantin barunya nanti. Amin.